Beberapa tahun belakangan, tren supermoto merebak ke kalangan kaula muda ya, bukan hanya kaula muda tapi juga dari orang-orang tua juga senang gitu. Banyak pilihan motor-motor trail yang bisa dijadikan untuk supermoto, mulai dari yang motor build up sampai ke motor-motor yang produksi dalam negeri. Nah, kalau untuk motor build up sendiri, kenapa saya tidak merekomendasikan? Karena seperti merek Khas. Nah, itu dia memakai jam-jaman. Jadi setiap berapa jam sekali harus ganti oli, berapa jam sekali dia harus ganti seher atau piston. Jadi untuk harian, untuk pakai sehari-hari saya nggak rekomendasi lah. Nah, salah satu rekomendasi atau motor yang saya jadikan supermoto yaitu dari produknya Honda, yaitu Honda CRF. Nah, ini kita lihat teman-teman dari depan. Untuk stang saya pakai dari Protyper yang Fusion ya, Protyper Fusion yang ori, karena biarpun agak mahal sedikit tapi ya awetnya itu teman-teman bisa tahu lah, kalau jatuh ya nggak bakalan bengkok lah. Untuk handle, kopling dan rem juga saya udah pakai yang produk aftermarket, jadi bisa bengkok ke depan begini. Pakai handguard juga supaya nggak kena pohon ataupun kena ranting ya. Untuk shock masih pakai originalnya, pakai bawaan pabrik, karena bagi saya shock Showa ini ya udah bagus lah. Juga pakai pelindung shock depan, pelindung seal ya. Kemudian untuk cover ini saya pakai produknya Acerbis full dari depan sampai belakang, jadi kuat, walaupun bengkok-bengkok juga nggak bakalan patah ini. Kemudian untuk kaki-kaki di sini saya pakai ban dari merek Swallow, produk dari Swallow yang SB117 ya, yang dual purpose ya, dual purpose, jadi bisa di tanah bisa, di aspal juga bisa. Nah, teman-teman bisa lihat kembangannya begini. Untuk ukuran bannya saya pakai yang ukuran 110/80/17 untuk ringnya. Untuk peleknya sendiri, tapaknya lebar saya pakai yang ukuran 300, jadi lumayan lebar. Juga untuk piringan cakramnya sudah saya ganti dari Wilwood, lumayan lebar, dan untuk pengereman jadi pakem lah. Juga pakai jalu ya, jalu as roda depan ya, teman-teman bisa lihat jadi lebar ya. Untuk ban belakang sama, saya juga pakai produknya Swallow yang SB117. Kemudian untuk ukurannya saya pakai ukuran 150/70, ringnya 17. Untuk peleknya saya pakai tapaknya yang 350, kalau depan tadi yang 300, yang ini 350 tapaknya. Jadi lebarnya lebar banget ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk ban depan maupun ban belakang ini walaupun dia pakai pelek jari-jari, tapi ini tubeless ya teman-teman. Depan tubeless, belakang juga tubeless. Nah, mungkin teman-teman bingung gimana caranya pelek jari-jari bisa tubeless. Nah, nanti di komentar ya saya jelaskan gimana caranya. Teman-teman silahkan komentar aja, nanti saya bagikan tipsnya gimana caranya supaya pelek jari-jari begini bisa dijadikan tubeless. Jadi ban itu kenapa saya nggak mau pakai ban dalam, karena selain lebih empuk kalau kita tubeless, juga bannya nanti lebih kelihatan besar kalau dia tubeless, jadi lebih ngembang lah itu bannya.
Untuk handle persneleng saya juga pakai dari SNC, dari X-Brake juga, jadi kalau kena batu atau nyangkut di pohon dia bisa nekuk begini ya teman-teman ya, jadi nggak bengkok dia. Untuk mesin juga saya pakai engine protector, jadi kalau memang kebentur-bentur batu dia nggak langsung kena mesin, jadi mesin aman. Intinya ini motor masih bisa lah saya pakai untuk ngetrail. Itu saat saya bosan pakai supermoto, saya tinggal ganti ban dan pelek aja sudah bisa untuk ngetrail. Karena kaki-kakinya sudah pakai ban dan pelek tapak lebar, otomatis saya untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke ban belakang ini saya sudah pakai rantai merek TK yang 520 yang gold. Kemudian untuk gearnya saya pakai yang produk dari ROZ ukuran 51, dan untuk depannya pakai ukuran 14, mata 14. Nah ini juga penutup pelindung gear depan saya pakai yang merek X-Brake dari CNC juga. Fastener rantai juga saya pakai X-Brake yang bahan CNC juga, full, ringan dan kuat. Jadi bannya sudah diganti yang besar, lebar, ban belakang juga besar, lebar, gear juga sudah pakai 520, rantai TK yang 520. Nah ada juga yang nanya ke saya, apa sanggup mesinnya untuk menggerakkan ban yang begitu besar. Nah tadi di awal saya sudah bilang kalau memang supermoto yang saya punya ini mesinnya udah nggak standar lagi, jadi sudah saya ganti semuanya full dari produk dari Bintang Racing Team. Ayo kita lihat ya. Nah teman-teman, jadi spek mesinnya supermoto saya ini headnya sama dari BRT juga, itu head 3429 porting CNC, kemudian ditambah papas squeeze 70 mili. Kemudian untuk kruk as juga sama produk dari Bintang Racing Team, stroke 62 mm, bloknya cast iron 70 mm plus piston coak. Kemudian untuk klep, pakai klep 3429 plus kruk as juga dari BRT. Karena kompresi sudah naik semua, otomatis untuk bahan bakar ini yang dipakai minimal Pertamax biru. Nah, untuk motor ini sendiri saya pakai Pertamax turbo atau Pertamax merah. Kemudian juga per klep plus retainer set juga dari produknya BRT, per kopling plus kampas kopling juga dari BRT, master cam Monkey M08, kemudian busi saya pakai busi Bosch yang double iridium. Kemudian injektor sudah saya ganti juga, ini yang injektor yang 250 cc yang 8 hole saya pakai ini, yang 8 hole. Karena pernah saya pakai yang saya coba yang 4 hole, dia tenaganya nggak terlalu lepas. Jadi saya coba pakai yang 8 hole, tenaganya lepas. Mereknya juga Keihin untuk injektornya. Kemudian throttle body saya pakai ini produk dari punyanya CB150R yang diameter 31, sama mereknya juga Keihin, originalnya dari CB150R. Nah kemudian untuk pindah ke pengapian ini saya pakai Juken 5 yang dual band. Jadi nanti kalau teman-teman beli paketan begini dari BRT, nanti untuk settingan Juken ini sudah sekalian dimintakan dari sana juga bisa, sama seperti saya. Jadi paketan semua ini saya minta settingkan langsung di sana, kemudian dari BRT langsung kirimkan ke saya. Motor ini sering saya pakai untuk harian, jadi untuk lampu-lampu ini harus hidup semua. Nih contohnya lampu depan yang LED ini hidup, kemudian sen depan ini pakai sen tempel saya, kanan kiri hidup semua, hidup. Klakson juga masih ada, masih hidup,
masih hidup juga klakson, lampu jauh lampu dekat juga hidup. Kemudian untuk lampu belakang hidup, sennya juga ada nih teman-teman, sen kiri, sen kanan hidup semua, jadi menyatu dengan lampu belakang ini. Jadi teman-teman beli aja spakbor yang begini, yang aftermarket di toko-toko variasi banyak khusus untuk CRF. Jadi dia bisa dipakai, masih bisa untuk dipakai untuk lampu rem maupun lampu kotanya masih bisa dipakai semua. Nah untuk gas buangnya, jadi tadi untuk masuknya, sekarang untuk gas buangnya saya percayakan ke Norifumi yang torch. Norifumi torch ini yang khusus untuk motor bore up. Jadi ada knalpot ini kan ada yang untuk standar dan ada yang untuk bore up. Jadi teman-teman kalau mesinnya sudah pakai bore up, pakai knalpot yang khusus bore up. Sudah satu paket dengan lehernya juga Norifumi. Kurang lebih ya begitulah teman-teman ya untuk spek motor supermoto saya ini, mulai dari kaki-kaki. Kalau kaki-kakinya sudah ada besar seperti yang saya pakai ini ya otomatis, dan untuk gearnya juga harus diganti pakai yang 520, rantainya juga pakai 520. Kemudian ada juga yang nanya ke saya, apa bisa masuk ban sebesar ini, peleknya tapaknya selebar itu 350, apa nggak nyangkut di swing armnya atau lengan ayunnya. Nah lengan ayunnya sudah saya ganti, punya produk aftermarket, ini punyanya KTM yang aluminium ya, jadi dia ringan, jadi dia lebih lebar. Kemudian untuk pakai ban yang lebar dengan tapak yang lebar juga peleknya, jadi dia nggak nyangkut ya. Ini sudah saya pakai udah kurang lebih 3 tahun lebih lah, jadi nggak ada masalah. Oh iya, untuk ini juga untuk throttle body, karena dulu dari Bintang Racing Team itu belum mengeluarkan throttle body, jadi saya pakai punyanya Honda CB 150R. Kalau sekarang itu BRT sudah mengeluarkan throttle body khusus untuk CRF, nggak salah seingat saya itu. Tapi saya lebih suka pakai ini karena ya untuk powernya lebih long lah, dan overall yang nggak ada masalah sih motor ini, saya pakai kemana-mana.